Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang para peserta pelatihan kepemimpinan pengawasan dalam materi agenda 1 berkaitan dengan kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Perkenalkan, nama saya Intan Indria Rininta. Saya adalah Jaksa Fungsional pada Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. Pelatihan kepemimpinan pengawasan ini merupakan suatu kompetensi kepemimpinan pelayanan di mana para peserta diharapkan memiliki kompetensi manajerial untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS. Dalam pelatihan kepemimpinan pengawasan ini, kompetensi yang akan dibangun adalah kepemimpinan pelayanan, di mana peserta diharapkan untuk mampu membangun sinergi antar unit organisasi dan stakeholder, mampu menjadi motor penggerak perubahan strategis di instansinya, dan memiliki karakter yang terbuka dan mampu mengelola keragaman di lingkungannya untuk mencapai hasil kerja yang berdampak luas. Adapun yang menjadi kurikulum dalam pelatihan kepemimpinan pengawas ini adalah untuk agenda 1, terdiri atas etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Yang kedua, bela negara kepemimpinan Pancasila. Kemudian agenda 2, terdiri atas diagnosa organisasi, berpikir kreatif dalam pelayanan, membangun tim efektif di era new normal, dan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Untuk agenda 3, terdiri atas komunikasi dalam pelayanan publik, perencanaan kegiatan pelayanan publik, penyusunan RKA pelayanan publik digital, manajemen mutu, manajemen pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Dan terakhir ada agenda 4 yang terdiri atas TULA pelayanan publik dan Akper pelayanan publik. Adapun pelatihan kepemimpinan pengawas ini dibagi dalam 3 tahapan pembelajaran, yaitu blended learning yang akan diberikan sebanyak 905 jam pelajaran untuk 104 hari. Kemudian akan diberikan juga pembelajaran secara klasikal selama 851 jam pelajaran untuk 96 hari. Dan distance learning 908 jam pelajaran selama 105 hari pelatihan. Baik, mari kita masuk ke agenda 1, yaitu kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Untuk agenda 1 ini, materi pertamanya berkaitan dengan bela negara, kepemimpinan Pancasila, di mana kegiatan ini untuk membekali peserta agar dapat memahami dan merasakan serta mengidentifikasikan isu-isu yang berkaitan dengan Pancasila dan bela negara. Adapun agenda dalam materi pertama ini adalah persepsi publik mengenai lingkup dan wujud tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi, kemudian aspirasi publik dalam perspektif Pancasila, penerapan kepemimpinan nilai-nilai dasar bela negara dan konflik kepentingan, serta metaplan manajemen perubahan guna membangun integritas pelayanan publik. Baik, dari agenda tersebut akan kita bahas satu persatu. Ya, untuk materi pokok pertama berkaitan dengan persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara. Yang harus Anda ketahui adalah mengenai pengertian dari persepsi publik, lingkup dan wujud cinta tanah air, dan wawasan Nusantara serta kearifan lokal. Yang dijadi materi pokok ini adalah pengertian dan persepsi publik berkaitan dengan bela negara kepemimpinan Pancasila. Apa yang dimaksud bela negara, apa yang dimaksud dengan kepemimpinan, apa yang dimaksud kepemimpinan Pancasila. Bisa diambil dalam contoh-contoh yang berkaitan dengan kepemimpinan tokoh-tokoh di Nusantara. Kemudian lingkup dan wujud cinta tanah air ini dapat dilihat dari segala sektor yang ada di negara Republik Indonesia. Dari salah satunya adalah kita sebagai ASN, lingkup dan wujud cinta tanah airnya berupa fungsi dan peran kita sebagai ASN. Kemudian wawasan Nusantara dan kearifan lokal dikaitkan dengan peran dan fungsi kita sebagai ASN. Kemudian berkaitan dengan preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi, yang akan dibahas di sini adalah mengenai pengertian preferensi publik, kemudian tujuan negara sebagai amanat konstitusi, dan sistem pemerintahan Indonesia. Dalam hal ini, pengertian preferensi publik adalah, pertama harus diketahui dulu latar belakang berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana
proses berdirinya, sistem pemerintahannya, dan aparat-aparat yang bekerja sama untuk membangun Indonesia. Kemudian tujuan negara sebagai amanat konstitusi ini tertuang dalam UUD 1945, di mana negara Indonesia bertujuan untuk mencapai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian bisa dilihat juga dari sistem pemerintahan Indonesia, bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensil. Kemudian ada 3 pokok dalam kekuasaan pemerintahan, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kemudian untuk pengertian yang ketiga mengenai aspirasi publik dalam perspektif Pancasila, pengertian dari aspirasi publik adalah kita sebagai ASN harus mampu menjadi jembatan, menjadi agen perubahan yang mampu membawa negara menjadi keadaan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Sebagai aparatur sipil negara, ada hal-hal yang memang harus dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara. Fungsi sebagai pelaksana kebijakan, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ini akan dikejawantakan dalam sila-sila Pancasila. Kemudian yang akan dibahas selanjutnya adalah penerapan kepemimpinan, nilai-nilai dasar bela negara, dan konflik kepentingan. Di mana yang akan dibahas di materi pokok yang keempat adalah pengertian dan implementasi kepemimpinan, nilai-nilai dasar bela negara, kompetensi, dan konflik kepentingan. Adapun yang jadi pengertian dan implementasi kepemimpinan adalah bagaimana para pemimpin bangsa ini mampu menjalankan pemerintahan dibantu oleh aparat-aparatnya yang secara sinergi mampu mewujudkan, mampu menerjemahkan apa yang diharapkan akan menjadi cita-cita negara ke depannya. Kemudian nilai-nilai dasar bela negara tentu harus diukur dari hal yang terkecil, di mana aparatur sipil negara harus mengerti nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat, nilai-nilai apa yang menjadi hal-hal pemersatu yang harus menjadi pokok dalam dasar-dasar bela negara, berkaitan dengan konstitusi, berkaitan dengan sistem pemerintahan, berkaitan dengan lambang negara, berkaitan dengan dasar negara, berkaitan dengan bendera, berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan suku, berkaitan dengan agama, dengan ras, dan antar golongan yang ada di Republik Indonesia. Kemudian kita juga harus mengerti, memahami berkaitan dengan kompetensi dan konflik kepentingan yang hadir dalam hal berjalannya pemerintahan. Termasuk juga apa yang terjadi di institusi pemerintahan. Konflik kepentingan ini akan dikaitkan dengan nilai-nilai dasar bela negara tersebut, apakah akan menjadi pemicu atau justru menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik kepentingan yang ada. Kemudian, meta plan manajemen perubahan guna membangun integritas pelayanan publik, ini akan diterjemahkan dalam implementasi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam manajemen perubahan, hambatan etika, akuntabilitas, dan integritas pelayanan publik. Kemudian wujud kewaspadaan nasional. Dalam hal ini, implementasi dari wawasan kebangsaan itu beragam bentuknya. Yang disebut wawasan adalah sudut pandang, jadi peserta diharapkan memiliki sudut pandang yang luas berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar dalam bela negara. Apalagi menyangkut keberagaman suku, agama, ras, antar golongan yang ada di masyarakat, kemudian berkaitan dengan instansi-instansi yang terkait, berkaitan dengan sistem pemerintahannya, dan bagaimana proses dalam menjalankan sistem pemerintahan tersebut. Dalam hal ini akan juga dikaitkan dengan hambatan etika, akuntabilitas, dan integritas pelayanan publik. Bahwa kita sebagai ASN dengan peran dan fungsi kita sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa tentu tidak selalu selamanya bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin akan dalam pelaksanaannya menemukan hambatan berkaitan dengan etika, berkaitan dengan akuntabilitas dan integritas pelayanan publik. Dan bagaimana cara menyelesaikannya. Itu nanti akan menjadi wujud dalam kewaspadaan nasional. Baik, yang disebut dengan implementasi nilai dasar negara, ini tentu ada sudut pandang, banyak sudut pandangnya, tapi mungkin di sini yang diambil hanya 2, yaitu di mana dari pengertian dari Pak Baseng ya, adalah implementasi nilai-nilai dasar bela negara secara utuh yang diharapkan dapat melibatkan seluruh komponen bangsa dan mencakup segmentasi masyarakat. Kemudian juga ada pandangan yang menggunakan model Pentalix yang melibatkan elemen pemerintah, dunia pendidikan, bisnis, komponen masyarakat, dan media. Mungkin kalau kita melihatnya saat ini yang terjadi implementasinya adalah yang terakhir ya, karena di era terakhir, era kekinian, segala sesuatunya bisa dikaitkan dengan media. Baik, sampai di sini untuk materi pertama sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua mengenai etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Yang dibahas dalam materi ini adalah berkaitan dengan bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan,
kemudian nilai-nilai dasar dan teladan bela negara, serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan, kemudian tujuan dan visi negara sebagai amanat konstitusi, serta kaitannya dengan Pancasila, kemudian konsep etika, akuntabilitas, dan integritas. Kemudian yang kelima adalah penerapan nilai-nilai dasar bela negara. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama berkaitan dengan nilai-nilai bela negara, di mana dalam konteks pelatihan kepemimpinan bagi ASN ini, yang nilai-nilai ideal yang dapat menjadi acuan adalah berkaitan dengan cinta tanah air, berkaitan dengan sadar berbangsa dan bernegara, berkaitan dengan kesetiaan pada Pancasila sebagai ideologi negara, berkaitan dengan rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Adapun yang menjadi tujuan dari negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut melaksanakan ketertiban dunia. Kepemimpinan Pancasila tidak hanya memperhatikan kebutuhan duniawi manusianya saja, tapi juga kebutuhan spiritualitasnya. Pemahaman kepemimpinan Pancasila adalah kepemimpinan yang memahami kebutuhan dan mengupayakan perwujudan manusia yang paripurna, jasmani, rohani, material, spiritual, yang tidak hanya berkutat antara kepentingan ego dan material semata. Baik, kita akan masuk berkaitan dengan etika dan integritas. Ada banyak ada banyak pendapat berkaitan dengan etika, di antaranya adalah Dayat NS Wiranta yang menyatakan bahwa nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Ya, kemudian menurut Hastianto, ya, pelanggaran hukum dalam berbagai bentuknya merupakan pelanggaran etika. Berarti berdasarkan kenyataan bahwa hukum dibentuk berdasarkan dengan nilai-nilai etika. Kemudian ada juga Yusuf yang memberikan pernyataan bahwa etika harus menjadi wujud dalam bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan pada umumnya. Baik, sampai di sini materi kita sudah berakhir. Jika ada pertanyaan, ada pernyataan, ada pendapat, dipersilahkan. Jika tidak ada, maka materi kita sudah berakhir. Sebelum itu, nanti saya ingatkan kembali bahwa peserta akan dievaluasi. Evaluasinya bisa berbentuk akademik, bisa berbentuk pembelajaran lapangan, bisa berbentuk produk aktualisasi kepemimpinan, atau terwujud dalam sikap dan perilaku. Demikian materi yang bisa saya berikan terkait dengan agenda 1 kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Anda berikan terhadap kami sebagai pengampu agenda 1. Kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.